Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan tema senangnya berakhlak terpuji. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku terpuji atau akhlakul mahmudah adalah perilaku yang baik sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa contoh perilaku terpuji, diantaranya adalah yang pertama, berbaik sangka atau husnuzon. Husnuzon artinya menduga sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua adalah simpati, artinya memiliki perasaan kebersamaan secara sosial sehingga seseorang itu dapat merasakan perasaan orang lain. Kemudian perilaku terpuji yang selanjutnya contohnya adalah bersikap toleran, artinya sikap saling menghormati dan saling bekerja sama antara kelompok masyarakat yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah hidup rukun, artinya hidup secara damai dan tidak bertengkar. Selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Contoh berbaik sangka atau husnuzon. Lawan dari husnuzon adalah suuzon atau berburuk sangka. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita ambil ya tentang berbaik sangka atau husnuzon. Contohnya yaitu tanpa curiga nih, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Kamil untuk membeli buku. Nah, si Ahmad ini tidak berburuk sangka kepada Kamil. Uangnya untuk beli apa nih? Jangan-jangan tidak untuk beli buku. Nah, itu namanya kan berburuk sangka. Tetapi dalam contoh ini Ahmad tanpa curiga sedikit pun meminjamkan uangnya untuk membeli buku. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah Hanan memahami sahabatnya yang tidak ikut piknik karena ada ujian taekwondo. Jadi ketika Hanan dimintai izin sama sahabatnya karena mau ujian taekwondo, si Hanan langsung berbaik sangka. Oh, karena ujian taekwondo itu penting atau lebih penting daripada piknik, maka sahabatnya ini diizinkan sama Hanan. Jadi tidak berburuk sangka ya, tidak berburuk sangka kepada sahabatnya. Nah, itu adalah beberapa contoh dalam kejadian di sekitar kita. Semoga menjadi wawasan baru sehingga kita untuk selalu berbaik sangka atau husnuzon. Untuk yang selanjutnya adalah contoh simpati. Di depan sudah dijelaskan bahwa simpati itu memiliki perasaan kebersamaan secara sosial sehingga seseorang itu dapat merasakan perasaan orang lain. Jadi biasanya kalau orang sudah dekat begitu ya, jadi rasa simpatinya sangat tinggi sekali. Nah, ada beberapa contohnya di dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin kita juga pernah mengalaminya. Di antaranya adalah mendengarkan cerita permasalahan teman kita hingga selesai dan memberi solusi terbaik kalau bisa. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang datang kepada kita kemudian ini ingin curhat tentang permasalahannya, maka kita dengarkan ya. Sebagai orang yang bersimpati, maka kita mendengarkan sampai selesai dan kemudian apabila kita memiliki solusi, maka berikan solusi. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menyuruh-nyuruh orang lain atau tidak menyuruh teman kita sedangkan kita bermalas-malasan. Contoh di dalam keluarga kita, kita nyuruh adik kita ya yang lebih kecil ya, ambilkan ini deh, ambilkan itu, padahal kita asik main game. Nah, itu tidak boleh, berarti tidak memiliki sikap simpati. Nah, contoh-contoh ini bisa menjadi pelajaran kepada kita supaya kita menjadi orang yang lebih simpati terhadap orang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh dari toleran. Nah, masih ingat di depan tadi bahwa toleran adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama antara kelompok masyarakat yang berbeda.
walaupun mereka berbeda dengan kita ya, mungkin dari suku mana, dari bangsa mana, mungkin agamanya berbeda, atau mungkin kebiasaannya berbeda, maka kita harus toleran, artinya saling menghormati dan saling bekerja sama walaupun berbeda. Nah, contohnya seperti apa dalam kehidupan kita? Kita menghormati pendapat teman kita. Kita masih bermain, kemudian teman kita memiliki pendapat bahwa mainan yang bagus itu seperti ini saja, biar kita bisa bermain bersama. Nah, berbeda dengan pendapat kita, namun kita tetap menghargai pendapat teman kita. Nah, itu namanya toleran, tidak merasa diri kita yang paling benar. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak membuat kegaduhan ketika guru sedang menjelaskan pembelajaran. Contoh ketika pembelajaran jarak jauh lewat Zoom, semuanya ketika guru menjelaskan mic-nya dimatikan, jadi tidak bicara sendiri atau bahkan chatting dengan teman-temannya gitu kan. Itu kan membuat kegaduhan, sehingga apa? Sehingga teman-teman yang lain yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tenang, merasa terganggu. Nah, kalau teman kita merasa terganggu dengan tindakan kita, maka kita belum bersikap toleran terhadap teman kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuat kegaduhan ketika di dalam kelas daring maupun kelas luring ya, tatap muka maupun jarak jauh. Selanjutnya adalah contoh hidup rukun atau hidup secara damai dan tidak bertengkar. Contoh dalam kehidupan kita bisa mengambil contoh seperti ini: menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi kalau kita bermain biasanya ada kakak kelas, ada adik kelas begitu ya, maka kakak kelas harus kita hormati, panggillah dengan kata-kata mas, mbak, atau kak begitu, supaya kita termasuk orang-orang yang menghargai orang yang lebih tua. Kemudian ketika dengan adik kelas kita panggil dik, kemudian tidak gampang menyuruh-nyuruh. Nah, sehingga terjadi apa? Terjadi kerukunan, tidak saling membenci. Nah, itu termasuk adalah orang yang hidup rukun. Kemudian yang selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Contohnya di dalam lingkungan rumah kita ada kerja bakti, sedangkan kita masih asik nih main game atau chattingan dengan teman kita, maka kita harus selesai saat itu juga ya, berhenti saat itu juga, dan kemudian ikut kerja bakti, entah itu menyapu, entah itu mencabut rumput, membawa sampah, dan lain sebagainya. Tidak memberikan waktu yang sangat banyak kepada pribadi kita sehingga kita main game terus dan kemudian tidak ikut kerja bakti. Nah, orang yang seperti ini yang mengutamakan kepentingan orang banyak, maka dia termasuk orang-orang yang menciptakan hidup rukun. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Sangat banyak sekali tata cara untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Namun pada kesempatan kali ini Opik akan menyampaikan dua saja. Di antaranya adalah mematuhi perintah orang tua, tidak membentaknya, tidak berkata nanti, besok. Nah, itu namanya tidak mematuhi perintah orang tua. Ya, selagi perintah orang tua itu di jalan Allah ya, maka kita harus nurut dan patuh terhadap perintah orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah meminta izin ketika akan ke sekolah atau ada keperluan keluar. Minta izin kepada orang tua supaya apa? Orang tua tahu kita mau kemana, apa yang kita lakukan itu seperti apa. Jadi ketika jamnya sudah waktu pulang kok belum pulang, orang tua kita tahu mencarinya kemana, atau di rumah teman, atau di tempat les, atau di taman, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Cara hormat dan patuh kepada guru juga banyak sekali caranya. Namun ada beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah memberi salam ketika bertemu, baik di sekolah maupun di luar. Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Tidak malah lari atau sembunyi atau berteriak-teriak ya. Memberi salamnya itu kita menghampiri kemudian memberi salam, jangan dari jauh kemudian teriak Assalamualaikum. Nah, itu kurang tepat. Kemudian mendengarkan penjelasan guru dengan baik ya.
tidak sambil main game atau coret-coret buku begitu ya kalau guru masih menjelaskan. Nah, itu adalah beberapa contoh hormat dan patuh kepada guru. Satu lagi yaitu mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, tidak menyepelekan. Kalau ada ulangan atau ada tugas, jangan di dalam hati kita berkata, ah yang penting mengerjakan, berarti itu menyepelekan guru. Hati-hati ya, kalau orang yang menyepelekan guru atau tidak hormat kepada guru, bisa-bisa ilmunya tidak berkah. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, kakek, nenek, kemudian ada adik, ada kakak ya, bagi yang lengkap gitu. Di situ ada banyak sekali anggota keluarga. Nah, bagaimana contohnya? Bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga? Di antaranya adalah mematuhi nasihat anggota keluarga yang lebih tua. Contoh, kita punya kakak, berarti ya kita harus mematuhi kakak kita selagi apa yang disuruh itu adalah perbuatan yang baik. Kemudian dengan adik kita ya, juga menyayangi dengan sepenuh hati ya, walaupun adik kita lebih kecil dari kita, kita harus apa? Menyayangi dengan sepenuh hati. Tidak hanya sekedar kita menemani adiknya main kemudian kita juga ikut main, tidak, tetapi kita ikut menjaganya. Nah, demikian teman-teman semua ya, beberapa contoh dari perilaku terpuji. Semoga kita semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu senang berakhlak terpuji, selalu riang gembira kalau melakukan kebaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.